dapat sampai kepada Allah Bapa jika tidak melalui aku. Dengan menyatakan ini, pertama, Yesus adalah jalan keselamatan yang bisa diikuti oleh semua orang. Yesus bagikan jalan hidup yang benar, dan jika diikuti akan mendatangkan keselamatan hidupnya. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa mengantar semua orang beriman untuk menuju Bapa dalam kemuliaan surga. Dan dia mau ditegaskan oleh Yesus. Nah, sekarang saudara, kenapa Yesus menegaskan akulah jalan kebenaran dan hidup? Ada satu alasan, karena Yesus telah malang melintang ke daerah Palestina Yahudi pada waktu itu dan notabene berjumpa dengan banyak orang. Yang disayangkan oleh Yesus adalah ada cukup banyak orang yang menjalani hidup tanpa Tuhan. Mereka tidak menggubris adanya Tuhan. Yang dipikir hanya yang nampak, yang real. Akibatnya apa? Karena orang berjalan tanpa Tuhan, pada Tuhan itu gambarannya cahaya terang. Karena tidak bersama cahaya, orang-orang ini bagaikan orang yang sedang berjalan dalam kegelapan tengah malam. Dan hidup mereka kesasar susur, nusang balik, lewat sana, lewat sini, cekrot, dan hidupnya susah menderita. Banyak di antara mereka yang berakhir dengan iman yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak tahu jalan hidup yang benar. Yang dilakukan adalah hal-hal yang jahat, melakukan maksiat, melanggar moral, dan melakukan hanya yang disenangi. Dan ini berbahaya sekali. Dan Yesus prihatin. Kenapa ya? Cukup banyak orang menjalani hidup tanpa Tuhan. Mereka adalah orang-orang ateis yang tidak mengenal Allah dan hidup mereka tidak ada. Yang kedua, Yesus juga prihatin. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang sebenarnya sudah mulai mengenal simpati mengikuti Yesus, mendengarkan ajarannya. Lumayan, mereka sudah tahu bahwa Yesus itu penyelamat, tetapi yang disayangkan oleh Yesus adalah mereka ini kemudian ragu-ragu di tengah jalan dan bahkan meninggalkan jalan hidup yang telah benar, jalan keselamatan, dan tergoda mencari jalan hidup yang lain, seakan menjanjikan. Ternyata setelah diikuti, mereka justru terjerumus dalam penyesatan, penderitaan, bahkan juga ada yang akhirnya mati dengan sia-sia. Maka atas dasar keberanian ini, Yesus menegaskan di hadapan para murid sebelum meninggalkan mereka. Yesus wanti-wanti agar dengan menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus berharap supaya minimal kelompok para rasul yang sudah lama digembleng dan sudah tahu Yesus adalah penyelamat, agar mereka nanti setia mengimani dan mau berjalan bersama Yesus untuk mau dibimbing, dituntun cara hidup yang baik, yang benar dan suci, supaya apa? Supaya mereka semua nanti bisa diantar oleh Yesus kepada Bapa dan ditempatkan di sana dalam kemuliaan surga. Lalu caranya bagaimana supaya para pengikut Yesus ini di kemudian hari dapat diantar dengan mudah oleh Yesus kepada Bapa dalam kemuliaan surga? Jawabannya adalah pertama, orang harus percaya penuh bahwa Yesus adalah sang penyelamat. Jangan ragu-ragu,
mantaplah, karena ini yang telah dinyatakan Yesus. Tidak ada orang dapat sampai kepada Allah Bapa jika tidak melalui Yesus. Dan ini cetokan. Maka tidak usah ragu-ragu. Mantaplah dalam kondisi apapun, percaya dan hidupi iman ini. Yang kedua, tidak cukup hanya percaya secara intelektual, tetapi kemudian disertai sikap. Sikapnya apa? Sikap iman yang harus dibangun. Yang harus dibangun adalah dengan rendah hati, mau dibimbing, dituntun oleh Yesus sambil berjalan ke arah hidup yang baik, yang benar, luhur dan suci. Jadi mau mengikuti Yesus, berjalan ke arah hidup yang baik, yang benar dan suci, dan orang-orang yang berada dalam disposisi batin, dalam kondisi tata rahmat kesucian seperti ini, akan dengan mudah dihantar oleh Yesus kepada pintu kemuliaan surgawi, kepada Bapa. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang percaya penuh bahwa Yesus adalah penyelamat, ia mencoba setia menjalani hidup bersamanya, mau dibimbing, dituntun, dan akhirnya sampai akhir hidup ia dihantar oleh Yesus kepada Bapa dalam pintu kemuliaan surga. Misalnya seperti yang telah dialami oleh Ibu Francisca Saveria Semila, seperti yang kita kenal, kita peringati hari ini. Beliau adalah sosok orang iman yang pernah mengenal, mengimani, mengikuti Yesus Kristus. Ia tidak hanya mengimani sendirian, tetapi keyakinan jalan keselamatan yang baik ini mencoba ditunjukkan kepada anggota keluarganya, dan mereka diajak berjalan bersama-sama Yesus supaya apa? Semuanya nanti dihantar oleh Yesus kepada Bapa dalam pintu kemuliaan surga. Nah, mestinya kita orang Katolik ini yang kini juga telah mengenal, mengimani Yesus, mantap dan setia mengimani mengikuti Kristus. Dan perlu kita sadari, ternyata mengikuti berjalan bersama Yesus, konsepnya seperti kedua orang murid Emmaus itu yang berjalan sambil mendengarkan perjalanan kitab suci, lalu yang tadinya suntrut, sedih, lesu menjadi berkobar-kobar karena bersama Tuhan. Nah, posisi kita itu seperti ini. Mestinya kita mantap, setia sebagai orang Katolik dan mengikuti perjalanan, dan ternyata berjalan bersama Tuhan Yesus tidak semuanya mulus. Kadang kita harus melewati jalan-jalan yang terjal. Kadang bahkan harus menghadapi salib-salib keluarga yang berat. Kadang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi orang yang setia bertahan dalam jalan bersama Yesus, nanti pasti akan ada namanya kemuliaan. Orang kabeh lakone kulit pahit. Sesuk bahkan ngomongake legine pahit. Broto iki pancen pahit. Ning piawake dhewe wong Katolik sing percaya marang Sang Kristus iso ngomongake legine pahit. Hidup yang berat, tetapi ada sukacita, ada blessing in disguise. Jika kita percaya kepada Tuhan, banyak hal yang kadang tidak masuk akal, tetapi itulah karya Allah yang kadang tidak kita duga. Nah, mestinya ini doko yang ini tetap koyok ini ibu semilah ini kenyataan bagaimana. Dan sebagian orang Katolik yang mantap sekali dan betul mengajar hidup sebagai orang Katolik, walaupun perjuangannya
kita punya cerita teman kita, saudara kita. Saya juga kadang mendengar ada orang Katolik, semula backgroundnya tidak Katolik, dari keluarga tidak Katolik, dilalah dia sekolah-sekolah Katolik baptis sendirian. Ketika baptis langsung digerenengi sedulure, dilalah bahasa baptis ya ekonomi terpuruk, keluarganya ya rekoso. Saat-saat lemah seperti itu, imannya mulai digoyang-goyang. Iya, bahasa aku dari Gusti kepala dari yang berrekoso ini kepini. Dilalah kaya ini, wes kaya gila. Dalam kita, nek kowe gelem balik meneh, kaya dalan sini. Mbok kowe jaluk mobil tak tukokke iso. Tetapi akhirnya ketika digoyang-goyang keyakinan imannya, dialah orang iman. Aku orang Gusti. Saya percaya bahwa Yesus adalah penyelamat. Saiki pancen aku kenan dan sangsara rekoso pura ning aku yakin sesuk Gusti bakal paring. Dan ternyata betul. Keyakinan iman diuji, dan setelah itu lancar menulis saja dan keluarganya sukses. Lalu dia baru bersyukur, syukurlah pada waktu saya muda untuk meninggalkan keyakinannya, wafat dan lalu berkata, Tuhan menganugerahkan aneka berkah mengalir di tengah keluarga seperti ini. Lawan dalam Katolik wis kawin pancen imane wis manut. Apa yo itu? Wong mati kok urip. Apa yo iya nang gereja sregep terus nang swarga. Ora macamina. Kae sing sregep nang gereja kuwi utami yo kae. Kuwi larane yo bilang-bilang. Kuwi yo padha wae. Orang ini latah. Karena seperti itu dia lalu tidak mengajak iman secara sungguh-sungguh dan lalu dengan mudah meninggalkan keyakinan iman, lalu semakin terpuruk karena menjauh dari cahaya Tuhan. Nah, hari ini pada momen peringatan Allah Ibu Francisca Saudara Semina, kita disadarkan oleh gereja. Marilah Yesus Sang Penyelamat yang sudah lama mendampingi menuntun kita ini, kita imani, kita tepi, jangan ragu-ragu. Ikutilah bahwa menjadi orang Katolik tidak semuanya lancar, tetapi percayalah semuanya ini pasti akan berakhir dengan sukacita. Maka Bapak yang sudah terkasih, perpuluhan pacar ini ada satu dua hal yang bisa kita renungkan malam ini adalah pertama. Apakah seluruh anggota keluarga kita sampai saat ini masih utuh dan setia menapaki jalan hidup bersama Yesus Sang Penyelamat ini? Ataukah ada yang kini telah meninggalkan jalan Tuhan ini? Yang kedua, ketika kita mengikuti Yesus sebagai orang Katolik, apakah perjalanan hidup kita nampaknya mulus-mulus lancar-lancar saja, ataukah sebenarnya penuh dengan perjuangan, bahkan harus memanggul salib-salib keluarga yang berat? Dan terakhir, bagaimana agar kita membangun komitmen percaya setia mengikuti Yesus Kristus dalam kondisi apapun, dan kita terbuka dibimbing olehnya supaya kelak seperti Ibu Francisca Saudara Semina, kita semuanya besok dihantar oleh Yesus kepada Bapa dalam kemuliaan surga. Oleh karena itu, mari pada momen 100 hari almarhum Ibu Semina kita hantar beliau, kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diampuni semua dosanya, dianugerahi kebahagiaan di surga, dan sanak keluarga yang ditinggalkan
diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berdiri, kita berkali iman kita. Aku